Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis-jenis tes minat dan bakat. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan saya mewakili dari kelompok 4 untuk memperkenalkan siapa-siapa saja anggota dari kelompok ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Rehan Faradina, kemudian teman-teman saya bernama Ayu Winda, Kartika Prahesti, Muhammad Irsyad Musyawar, Muhammad Indra Sadewa, Rusmina, dan Widya Wulansari. Eh, Setelah perkenalan dari siapa anggota-anggota kami, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian-pengertian dari tes. Di sini kita bakal menjelaskan berbagai pengertian dari tes. Oke, kata tes sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno yang berkata testum yang memiliki arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, yang bermakna yaitu menggunakan alat yang berupa piring agar dapat oleh jenis-jenis logam mulia yang bernilai tinggi. Sedangkan tes dalam bahasa Indonesia memiliki arti ujian atau percobaan. Sedangkan tes sendiri dalam dunia pendidikan memiliki arti upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk menciptakan kesempatan bagi siswa dalam menunjukkan prestasi yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan yang telah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya di institut tersebut. Kemudian dalam tes sendiri memiliki beberapa fungsi. Eh, Fungsi umumnya itu ada dua yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Maksud alat pengukur di sini yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemampuan dari individu atau peserta didik kita, sudah sejauh mana mereka mencapai proses belajar mengajar dalam waktu tertentu yang telah kita tentukan, sudah sampai sejauh apa mereka memahami pembelajaran tersebut, sudah sejauh apa mereka bisa dalam proses belajar tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Alat pengukur dalam hal ini yaitu untuk bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh program yang kita laksanakan, program yang sudah kita rencanakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan uh, sudah sejauh apa program tersebut tercapai. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bakat. Nah, dalam pengertian psikologi, bakat disebut aptitude yang diartikan oleh para ahli psikologi. Yang pertama ada dari Bigham, yaitu yang menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkan mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan, khususnya kemampuan berbahasa dan kemampuan bermain musik. Selanjutnya ada dari Munandir yang mengatakan bahwa bakat adalah sering diartikan merupakan kemampuan yang dibawa orang sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan atau genetis. Pandangan ini sering kita dengar secara umum, sebagaimana para ahli dan orang awam ada yang setuju bahwa bakat dibawa sejak lahir, sementara yang lain mengatakan bahwa bakat tidak dibawa sejak lahir. Bakat itu sendiri mengacu pada kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, tes bakat merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan individu pada suatu kategori tertentu sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan dan penanganan yang objektif dan terarah sehubungan dengan bakat mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Presti dengan NIM 19101233320002. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes bakat.
Yang pertama tes baku atau yang sering disebut bakat umum, atau bisa juga disebut dengan TKD, tes kemampuan diferensial. Jadi tes ini adalah serangkaian tes kemampuan diferensial yang praktis untuk mengetahui serangkaian bakat individu. Yang kedua ada tes DAT atau Differential Aptitude Test. Tes DAT ini memberikan gambaran tentang bakat seseorang secara maksimal dan terperinci. Tes DAT ini sering digunakan di SMA atau di SMK. Tes DAT juga sering ditemukan di dunia kerja untuk seleksi lamaran kerja. Yang ketiga ada tes GATB atau General Aptitude Test Battery. Tes ini terdiri dari 12 subtes dan 9 jenis bakat. Tes GATB ini sama dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Ada beberapa aspek yang harus diukur melalui tes GATB. Beberapa aspek tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada aptitude K atau intelijensi. Ini adalah merupakan kemampuan belajar secara umum. Yang selanjutnya ada aptitude V, yaitu verbal, merupakan kemampuan untuk mengerti arti dari beberapa kata. Yang selanjutnya, yang ketiga ada aptitude N atau numerikal, yaitu kemampuan melakukan operasional angka secara cepat dan tepat. Aptitude S atau spatial, kemampuan untuk berpikir secara visual pada bentuk geometris. Yang selanjutnya ada aptitude P, form perception, yaitu mengukur kemampuan untuk melihat bagian dari benda, gambar, dan grafik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adis Musafa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Tes bakat yaitu FACT yaitu Flanagan Aptitude Classification Test. Jadi FACT itu disusun oleh seorang yang bernama Flanagan atau profesor psikologi pada Universitas Petersburg dan direktur American Institute for Research. Jadi tes ini dikembangkan dalam usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas yang tertentu. Jadi tes ini dikembangkan untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi yang baku. Jadi merupakan seperangkat tes yang terdiri atas 14 tes yang dapat dipergunakan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian. Setelah itu dikembangkan untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat, yaitu dengan penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas tertentu. Jadi 14 tes tersebut yaitu inspection, coding, memory, precision, assembly, skills, coordination, judgment and comprehension, arithmetic itu dan patterns, komponen. Setelah itu ada tables, mechanic dan expression. Jadi FACT ini telah diadaptasi oleh Indonesia terdiri atas 8 tes. Jadi 8 tes tersendiri, yaitu yang pertama tes kode dan ingatan atau D2, yaitu ada tes market object atau C1, yaitu ada tes skala dan grafik yaitu C8, dan tes pemahaman yaitu A1, dan tes mengutip atau B4, dan tes komponen C2, dan tes table dan tes pengungkapan. Setelah dari FACT ada lagi tes yaitu SAT. SAT yaitu Scholastic Aptitude Test, yaitu dikembangkan oleh College Board atau badan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Jadi SAT itu banyak digunakan di bidang pendidikan, terutama penelusuran
dan pemilihan program di SMA dan seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Sama seperti kita sebelum masuk kita Universitas Lambung Mangkurat ini, dari pihak BK, guru BK atau lebih terutamanya guru kakak-kakak PPL yang ada angkatan atas kita yang memberikan angket-angket atau gimana-gimana gitu. Setelah itu ada tes GRE atau Graduate Record Examination. Jadi tes ini itu ujian penilaian yang harus ada yang Anda lalui jika ingin mendaftar ke berbagai macam program pasca sarjana atau S2. Jadi tujuannya yaitu mengukur tingkat kemampuan Anda dalam menganalisis informasi kuantitatif dan memahami bacaan rumit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas apa sih itu minat. Jadi, minat itu adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Jadi, bisa kita katakan minat itu seperti hobi. Minat apa sih yang ada di dalam diri kita? Kita sukanya dengan apa, menyenangi apa. Contoh, seperti kita minat berolahraga, maka kita akan menyenangi olahraga tersebut. Kemudian, minat didefinisikan sebagai suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Jadi, minat setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada dirinya masing-masing. Ada yang minatnya belajar, ada yang minatnya olahraga, bahkan ada yang minatnya seni. Jadi, minat yang ada di diri kita ini tergantung pada diri kita sendiri. Kemudian minat ini juga mempunyai pengaruh dalam hal belajar kita. Jadi, ketika kita sudah menyenangi suatu minat, maka proses belajar kita akan mengikuti minat tersebut. Jadi, semuanya akan jalan satu sama lain. Oke. Kemudian, menurut Ahmad Susanto, minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Jadi, minat tadi muncul dari dalam diri kita sendiri, dari faktor kita sendiri, kemudian ketika kita melakukan minat tersebut, ada rasa puas yang kita dapatkan. Kenapa kita mendapatkan rasa puas tadi? Karena kita menyenangi sesuatu yang kita lakukan tadi. Jadi lama-kelamaan itu akan menetap pada diri kita. Oke, setelah kita mengerti tentang minat tadi, di sini ada beberapa ciri-ciri minat pada anak. Yang pertama itu minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Jadi ketika seorang anak itu tumbuh berkembang antara fisik dan mentalnya, maka minat pada anak itu juga akan tumbuh. Kemana sih arah minat anak ini? Kemudian yang kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Kalau anak tidak siap belajar, bagaimana dia akan mengembangkan minatnya? Kemudian minat bergantung pada kesempatan belajar. Kalau anak tidak mau belajar, bagaimana dia mau tahu di mana minatnya? Jadi ketika anak sudah mulai belajar, maka si anak akan tahu, oh minat aku di sini, minat aku di sini, dan ini bukan minat aku. Jadi anak mengerti. Kemudian perkembangan minat mungkin terbatas. Di sini terbatasnya minat itu mungkin ketika seorang anak ingin melakukan minat, ada suatu hal yang tidak mampu dia lakukan. Contoh seperti kemampuan fisik. Contoh anaknya ini tidak kuat dalam fisik. Kemudian anak ini suka minatnya ke olahraga yang berat. Ketika fisiknya tidak mendukung, maka minatnya itu akan terbatas. Kemudian minat dipengaruhi budaya. Oke, jadi minat itu adalah sesuatu yang kita senangi tadi. Ketika minat itu bertentangan dengan budaya, maka minat tadi tidak bisa terrealisasikan dengan baik pada diri anak tadi. Kemudian minat berbobot emosional. Maksudnya di sini adalah minat itu dari dalam diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, emosi kita sendiri untuk melakukan itu, bukan dari orang lain. Karena minat itu adanya dari diri kita. Kemudian minat itu bersifat egosentris. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah memiliki minat, maka dia tidak akan memperdulikan
pandangan orang lain terhadap minatnya tersebut. Jadi dia hanya fokus terhadap minatnya saja, yang penting dia tidak merugikan orang lain itu. Jadi kesimpulannya minat itu adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senangi, kemudian kita lakukan terus-menerus dan kita mendapatkan kepuasan dari minat kita. Oke, baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes minat. Seperti yang kita ketahui, bahwa tes minat merupakan jenis instrumen tes yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Sebagian besar dari inventori minat ini dirancang untuk menaksir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Sejumlah inventori juga memberikan analisis minat dalam kurikulum pendidikan atau bidang studi yang pada gilirannya terkait dengan keputusan karir. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tes minat. Yang pertama, Strong Interest Inventory atau yang biasa disingkat dengan SII. Tes ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927. Adapun jenis tes ini bisa diskor oleh komputer pada pusat-pusat scoring yang ditunjuk oleh penerbit atau dengan penggunaan perangkat lunak yang tersedia dari penerbit dalam berbagai pilihan. Yang kedua, ada Self-Directed Share atau yang biasa disingkat dengan SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh G.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri. Tes ini bisa diskor sendiri dan juga bisa diinterpretasikan sendiri. Yang ketiga, ada Jackson Vocational Interest Surveys atau yang biasa disingkat dengan GVES. Adapun jenis tes minat yang ketiga ini bisa diberi skor secara manual dengan cepat dan mudah untuk 34 skala. Skor-skor ini yang dibuat menurut model 6 tema Hollands mencakup 10 tema pekerjaan umum, yaitu ekspresif, logis, bersifat menyelidik, praktis, tegas, sosial, bersifat membantu, konvensional, bersifat wirausaha, dan komunikatif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Widya Wulansari dengan NIM 1910123320030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang jenis-jenis minat. Yang keempat ada Career Assessment Inventory atau CAI. CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI Johansson 1984 secara dekat mengikuti pola inventory Strong. Akan tetapi, berbeda dari kebanyakan inventory minat, CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional terlebih jauh. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. Kemudian yang kelima ada Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh George Frederick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari sebuah lembar jawaban. Tes Kuder bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan interpretasi atau interpretasi diri terhadap minat-minat yang ada dalam individu, sebagai penentu minat yang akan dikembangkan di masa datang, sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dan dapat mengetahui kesamaan pilihan dengan individu lainnya yang mempunyai aspek yang berbeda. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal dan waktu penyajiannya tidak dibatasi, tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40-60 menit. Penilaian pada tes Kuder ini dapat dipakai untuk usia remaja sampai dewasa. Dalam scoring, tes ini berpatokan pada verifikasi atau V sebagai suatu set kejujuran dan kecermatan dalam memberikan jawaban. Yang terakhir atau yang keenam ada Rothwell-Miller Interest Blank atau RMIB. Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rothwell pada tahun 1947. Pada saat itu, tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas menjadi 12 kategori oleh Kent Miller. Sejak saat itu, tes minat ini dinamakan tes minat Rothwell-Miller.
Tes ini berbentuk belangko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanita. Dan masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas 12 jenis pekerjaan yang memiliki 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tes Rotwell-Miller dapat diberikan kepada testi secara per orang maupun klasikal. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan materi yang telah kami paparkan. Tes yang digunakan untuk mengukur bakat seseorang disebut dengan tes bakat atau aptitude test. Tes bakat bertujuan membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya di bidang-bidang tertentu, untuk kemudian merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan. Sedangkan minat adalah suatu kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata, mantap dalam beraktivitas, dan merasa butuh untuk meraihnya. Minat ditujukan dengan adanya perhatian, rasa suka, keterlibatan, dan rasa ketertarikan seseorang terhadap suatu hal. Sedangkan bakat adalah kemampuan manusia yang dibawa sejak lahir atau kodrati atau alamiah, yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus seperti kemampuan berbahasa, keterampilan teknik, dan bermain musik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.